Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana binuril imani wal islam wa asyrafana binuril huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim rasulinal amin sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini. Kawan-kawan sekalian, termasuk kita semua, alhamdulillah termasuk hamba-hamba Allah yang terketuk hatinya. Allah ketuk hatinya untuk merasakan kenikmatan, kedekatan, saling bersilaturahim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita menelaah lebih dalam, orang yang Allah dekatkan dengan majelis, orang yang Allah dekatkan dengan masjid, orang yang Allah dekatkan dengan masjid tidak lain pertanda bahwasanya Allah ingin mendekatkan orang tersebut pada kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu lahu bihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan. Kebanyakan ustadz menerjemahkan siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Padahal orang yang betul-betul mendalami bahasa Arab paham betul. Hadis ini berbicara tentang setiap perjalanan. Jadi nggak mesti pas berangkat itu niat nuntut ilmu. Mungkin ada yang awalnya cuma sekedar ikut-ikutan aja sama temen. Ya nggak enak lah sama temen lah, ikutan deh gitu kan. Ya niatnya sih mau sholat zuhur, ternyata ada pengajian. Artinya dalam perjalanan apapun, ketika kita menempuh perjalanan, di dalamnya ada ilmu. Kita niatnya mau wisata, di bis diputar rekaman atau audio ceramah misalnya. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu lahu fihi 'ilman, ternyata di perjalanan itu bertemu dengan ilmu yang bermanfaat tentunya ya, bermanfaat untuk dunia kita atau untuk akhirat kita. Dan ini yaltamis itu bukan mendalami, bukan serius. Iltamasa itu artinya menyentuh. Nyentuh dikit aja tuh ilmu dalam perjalanan hidup kita. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu pertanda Allah sedang ingin mempermudah jalan orang tersebut menuju surga. Maka semoga teman-teman sekalian, baik yang ikhwan ataupun akhwat, kita di sini termasuk orang-orang yang memang Allah takdirkan sedang dipermudah oleh Allah jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin, boleh dibuka maskernya. Lumayan bersampai, terasa juga nafasnya ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua ya saya datang ke sini dalam rangka menggantikan guru kita Habib Qais. Jadi saya serasa kayak dokter dari itu dipanggil. Ustadz, boleh minta tolong kapan? Sekarang katanya. Jadi kayak dokter langsung dipanggil, harus siap segera. Tapi alhamdulillah hari ini memang cukup renggang. Tadi pagi sempat ada kajian juga dan seterusnya. Makanya alhamdulillah sedang di BSD juga. Karena seharusnya sih di Depok harusnya. Cuman alhamdulillah tadi pagi bertepatan dengan kajian juga. Saya ingat dulu menggantikan Habib Qais dalam kajian Aqidatul Awam. Saya nggak tahu sekarang masih Aqidatul Awam juga atau lebih umum pembahasannya. Masih? Atau masih ya? Nah tadi pagi saya mengkaji itu. Tadi di daerah Cisauk, Bermis, kajian jamaah didominasi bapak-bapak. Memang kajiannya juga sama tentang Aqidatul Awam. Yang tadi pun salah satu ikhwan kita menyampaikan, Ustadz, kita ingin terfokuskan kalau bisa saat ini kita bahas tentang isu yang sedang viral.
bukan tentang ibu kota ya, tapi tentang ayat yang katanya harus dihapus katanya. Dan ini memang menjadi ujian akidah juga bagi setiap muslim. Bagi teman-teman yang tinggal atau hidup di lingkungan muslim mungkin biasa aja ya dengarnya. Oh, mau dihapus? Ya nggak mungkin dong, gitu kan. Selesai. Kita yang hidup di lingkungan yang mayoritas muslim biasa saja. Tapi bagi mereka yang mungkin tinggal di pelosok, yang mungkin tinggal di wilayah yang didominasi mayoritas yang beragama selain daripada Islam, tentu ini akan jadi guncangan yang luar biasa. Terlebih bagi teman-teman kita yang mungkin belum begitu mendalami juga agama Islam. Makanya perihal akidah itu betul-betul mesti didalami sedalam-dalamnya. Perihal akidah itu perlu ditelaah sebaik-baiknya. Perihal akidah itu mesti ditanamkan dengan luar biasa. Makanya guru kami pernah berpesan teman-teman nih ke saya, Iqmal, yakinkan dalam hati kamu bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, sebagaimana kamu yakin bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ragu nggak kita tuh jawabnya? Nggak akan ragu kan? Di mana-mana 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Tidak mungkin yang 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1. Di mana-mana 1 tambah 1 pasti 2. Dan kita yakin dengan hal tersebut, maka tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Tuhan kita betul-betul esa, sebagaimana kita meyakini 1 tambah 1 enggak mungkin yang lain kecuali jawabannya 2. Dan ini mesti dirapatkan barisan akidah kita. Masya Allah teman-teman, di luar sana umat muslim masih disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya khilafiyah, betul ya? Hal-hal yang sifatnya tidak perlu sebetulnya diributkan. Kemarin belum lama ada yang meributkan apa? Nisfu Sya'ban gitu ya. Ramai juga tuh. Yang bilang satunya, oh tidak ada itu dalilnya Yasin 3 kali. Yang satu bilang Rasulullah itu memuliakan malam nisfu Sya'ban, boleh amalan apa saja. Kenapa Yasin jadi tidak boleh? Terus beradu argumen dan seterusnya. Ditarik ke sebelumnya lagi, ada Isra Mi'raj, ramai juga kan? Merayakan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Padahal kalau kita renungi teman-teman, banyak sebetulnya saudara kita di luar sana yang ingin paham lebih dalam tentang Islam, ingin paham lebih dalam tentang akidah Islam. Ustadz kok bisa ngomong seperti itu? Baru sekitar beberapa bulan yang lalu teman-teman saya diundang ke perusahaan. Nggak bisa saya sebutkan perusahaannya karena masih di BSD. Ntar pada tahu semua. Nah, ini GM-nya itu atau General Manager-nya, katakanlah pimpinan utamanya ini non-muslim dan perempuan, tidak berhijab tentunya. Dia perempuan non-muslim tapi mewajibkan karyawannya yang muslim setiap minggu itu buat kajian. Ngaji bareng lah bahasa kitanya. Ngajinya ngaji Quran, bukan kajian seperti ini maksudnya. Dan sekitar beberapa bulan sekali mengundang ustadz. Sejauh ini saya terus yang diundang, nggak tahu juga itu kenapa. Pas diundang, saya biasanya kan kalau kita menghadiri acara itu kan pimpinannya itu sibuk ya, sambutan, habis itu saya pamit ya, saya pamit duluan. Itu pada umumnya. Tapi beliau enggak, beliau non muslim, termasuk beberapa petingginya yang saya tahu lihat dari perawakannya yang saya cukup yakin itu bukan muslim agamanya, bukan Islam agamanya. Beberapa orang itu tetap menyimak dari awal sampai akhir teman-teman. Saya kira cuma nyimak doang kan. Pas saya sih tanya jawab, dia nanya. Jadi Masya Allah, jadi saya datang jam 4 sore, saya tanya acaranya sampai jam berapa? Sampai maghrib Ustaz. Oh jam 4 mungkin ada sambutan, ada apa ya. Ternyata jam 4 benar langsung mulai. Saya perhitungan 2 jam kajian karyawan. Ini perusahaan karyawan 2 jam kuat nggak ya mereka ya? Masya Allah kuat-kuat sekali. Pas sesi tanya jawab, pimpinannya ini nanya, GM-nya yang non-muslim, Ustadz saya mohon izin bertanya, saya dan Ustadz ini kan keyakinannya berbeda ya. Ustadz beragama Islam, saya beragama Kristen. Tapi setiap agama saya yakin mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada yang Maha Kuasa, kata dia.
Tapi ketika kita diuji, tentu kita merasakan keraguan. Terlebih ketika kita berdoa tidak langsung dikabulkan. Realistis betul ya. Agama manapun pasti ketika berdoa tidak langsung dikabulkan. Jangankan agama yang lain, Islam pun demikian adanya. Belum tentu langsung dikabulkan. Sehingga keraguan muncul, kata dia, kepada yang kuasa ini. Nah, bagaimana Ustaz supaya saya mengokohkan akidah saya? Apakah harus baca Alkitab atau bagaimana? Saya bingung juga dengarnya. Masa saya suruh baca Alkitab lebih rajin ya? Bingung juga kan? Akhirnya saya jelaskan bahwa dalam Islam perihal permasalahan demikian, pertama yang mesti dikokohkan adalah keyakinan akidah. Yakin bahwa Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita di waktu yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi teman-teman, apapun hajatnya, berharap punya pekerjaan mungkin, ada yang berharap punya pasangan mungkin, ada yang berharap punya sesuatu, apapun itu misalnya. Mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi yakin Allah pasti akan memberikan di waktu yang terbaik. Sama ketika kita minta sama orang tua kita ketika kecil, pengen jajan A misalnya, kan gak semuanya langsung dituruti ya. Entah karena memang orang tua kita tahu gigi kamu lagi sakit, jangan beli permen misalnya. Karena orang tua tahu yang terbaik buat kita dan tahu waktu yang tepat itu kapan. Kalau orang tua saja bisa demikian, apalagi Allah. Pun demikian kalau kita mikir orang tua, namanya orang tua, punya anak macam-macam kan teman-teman ya. Ada yang sudah SD, ada yang sudah SMP, SMA, bahkan kuliah atau yang udah kerja. Pasti uang jajannya berbeda. Iya kan? Nggak mungkin semuanya dikasih 10.000 merata, SD 10.000, yang SMP nggak mungkin. Pasti disesuaikan dengan porsinya. Itu adilnya orang tua. Apalagi Allah yang maha adil. Makanya nggak bisa tuh kita bandingin, saya kok dapat A, si B dapat B, padahal usahanya sama. Makanya itu luar biasanya dalam Islam. Pertama, yakini bahwa Allah pasti memberikan sesuatu yang terbaik di waktu yang terbaik. Kedua, kita harus mengoreksi diri, memperbaiki diri teman-teman. Menambah pengetahuan kita, menambah ibadah kita. Saya jelaskan itu ke GM-nya tersebut yang non-muslim. Karena dalam Islam pernah Rasulullah mengabarkan ada orang yang berdoa. Dia sedang safar. Orang safar itu besar kemungkinan atau potensi dikabulkannya doa. Kita semua tahu ya, sedang bepergian, sedang safar berdoa, itu waktu mustajab itu. Kemudian dia mengangkat tangannya, itu pun sunnah. Potensi dikabulkan semakin besar. Dia memohon, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Dia memohon, memuji Allah. Dengan memuji Allah, potensi doa pun akan lebih besar terkabulkan. Tapi tidak Allah kabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram. Karena selama ini dia selalu makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman juga didapat dari cara yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai dia dapat dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Bahkan kehidupannya banyak berkecimpung dalam keharaman. Fa anna yustajabulah. Bagaimana orang semacam ini dikabulkan doanya? Jadi Rasul ngajak kita berpikir, enggak langsung dikasih tahu orang seperti ini tidak dikabulkan. Tidak gitu bahasa Rasul. Fa anna yustajabulah. Gimana orang semacam ini bisa dikabulkan doanya? Maka konteksnya perbaiki diri, perbaiki amal. Dengan demikian besar potensi untuk dikabulkan doa kita. Dan ketika dikabul cepat, insya Allah. Yakinnya kepada Allah. Itu jawaban saya waktu itu. Nah, artinya apa teman-teman? Terkadang kita disibukkan dengan permasalahan yang tidak perlu, disibukkan dengan perselisihan yang tidak perlu. Tanpa sadar di luar sana banyak saudara-saudara kita sebangsa yang mungkin mereka ingin mengenal Islam lebih dekat, ingin melihat persatuan umat muslim, ingin melihat bagaimana luar biasanya ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Pun demikian jangan sampai kita lalai dalam perselisihan yang tidak perlu sehingga melupakan penyimpangan yang nyata. Penyimpangan yang nyata termasuk yang tadi dikabarkan sampai ada yang bilang itu ayat Al-Quran hapus 300 ayat ya.
Ada yang sebelumnya lagi Al-Quran itu ini ada perubahan katanya, kurang ini harus ada ditambahkan. Sebelum-sebelumnya seperti itu. Ada lagi dulu macam-macam. Artinya dari generasi ke generasi itu selalu ada penyelewengan yang betul-betul nyata. Ini yang betul-betul harus kita singkirkan atau pemahaman yang harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Pun demikian banyak juga penyimpangan yang betul-betul real di masyarakat terjadi dari dulu sampai sekarang teman-teman. Dari dulu sampai sekarang yaitu permasalahan perdukunan. Ini pun kan banyak tuh penyimpangan akidah. Bilangnya perguruan silat misalnya, tapi penyeleweng dalam akidah. Bilangnya ini perguruan pengajian, tapi dalam segi akidah pun diselewengkan. Saya pernah ada pengalaman teman-teman juga dengan sosok yang saat itu saya nilai beliau terduga dukun. Saya dekat dengan beliau sejak masih kecil, dekat, akrab, pernah berhubungan, komunikasi dengan baik. Sampai saya berangkat ke Mesir pun saya pamit dengan beliau. Jadi sempat datang ke rumah beliau, panggilan julukannya katakanlah Abah ya misal. Saya datang ke rumah Abah, saya mau berangkat ke Mesir nih, mau kuliah. Doain ya Abah ya, ya. Dikasih minyak wangi. Saya masih ingat minyak wanginya seperti apa. Di Mesir saya telaah, saya dalami, saya makin sadar ini menyimpang ternyata Abah selama ini. Ini menyimpang ternyata perguruan Abah selama ini. Apa Ustadz penyimpangannya yang nyata? Pertama, Abah ini bermasalah sholatnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu permasalahan akidah karena tema kita akidah, spesifik akidah. Yakinkan dalam hati, yakinkan dalam diri, bentengi keilmuan kita. Karena kalau saya di sini cuma ceramah soal ayo kita sama-sama dalami Al-Quran, insya Allah teman-teman mendalami Al-Quran. Ayo sama-sama kita kaji Al-Quran sedalam-dalamnya, insya Allah teman-teman pun mengkaji itu. Baik di rumah ataupun mungkin dengan guru-guru kita yang ada di sini atau di tempat lain juga. Tapi poin penting kita juga harus tahu ciri-ciri penyimpangan dalam akidah itu seperti apa. Karena dengan kita tahu juga jadinya bisa membedakan, oh ini yang ustadz benar nih, ini mah dukun nih, cuma ngakunya ustadz. Ini mah dukun ngakunya habib. Ada itu, dukun ngaku habib. Dan sayangnya masyarakat percayanya di habib. Bukan habib guys tentunya ya. Nah, nanti saya dilaporin lagi habib guys. Habib katanya. Ada di daerah Depok teman-teman, habib, ngakunya habib. Dan masyarakat mengenalnya beliau habib, tapi itu dukun. MUI yang bilang itu, menyampaikan kepada saya. Nah, apa sih yang bisa kita telaah dari hal tersebut atau bisa kita ketahui ini tuh dukun atau tidak? Pertama, bermasalah sholatnya. Nah, termasuk dalam kasus Abah ini, Abah pernah ngaku gini teman-teman. Abah mau sholat di mana? Sholat zuhur di mana? Abah mau sholat zuhur di Masjidil Haram. Abah mau sholat zuhur di Masjidil Haram. Pernah dengar ini? Ada guru ngaku sholat di Masjidil Haram. Meskipun teman-teman belum bertemu langsung dengan orangnya yang pernah mengaku demikian, minimal mungkin pernah dengar. Ada cerita guru demikian, dia makomnya sudah tinggi katanya, sudah dekat dengan Allah. Sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Beliau mengaku sholat di Masjidil Haram. Yang mengabarkan kepada saya adalah muridnya saat itu. Muridnya yang beliau itu luar biasa sudah senior. Muridnya yang senior berguru sudah 17 tahun dengan Abah ini. Keren ya. Artinya nggak mungkin dia ngarang. Artinya betul dari Abah maksudnya. Cuman permasalahannya begini teman-teman. Saya jelaskan ke muridnya, saya jelaskan dalam ruang lingkup syariat. Jika seseorang sholat di Masjidil Haram, pertama ada dua kemungkinan. Ini siapapun ya, siapapun. Mau ngakunya dia ustadz, mau ngakunya dia habib, mau ngakunya dia wali, mau ngakunya dia apapun, ketika dia mengatakan saya sholat di Masjidil Haram, kemungkinan cuma dua. Pertama, dia berbohong, padahal sembunyi di suatu tempat. Karena Abah ini pernah diikuti sama muridnya. Jadi pas bilang saya mau sholat di Masjidil Haram, diikuti sama muridnya, dibuntuti gitu ya. Pengen tahu, siapa tahu ikut ke bawah gitu kan.
Lumayan gratis gitu ya. Yang repot kan sampai sana nggak bisa balik lagi. Itu diikuti sampai dibelokan gedung, dibelokan ini sampai di suatu gedung, Abah belok, dia tengok hilang. Dicari langsung lari ke sana kemari tidak ketemu. Baru ketemu lagi dengan Abah 1 jam setelahnya. Dan Abah cuma senyum. Dia bilang, kan saya sudah bilang mau sholat di Masjidil Haram. Unik kan? Saya bilang kemungkinannya cuma 2, jangan terkejut dulu. Kemungkinan pertama, beliau sembunyi di suatu tempat, artinya beliau berbohong. Kemungkinan kedua, katakanlah seandainya dia bisa ke sana dalam waktu singkat, meskipun itu mustahil ya. Katakanlah, ya anggaplah bisa gitu. Anggaplah bisa. Saya bilang, meskipun beliau bisa, beliau nggak mungkin sholat zuhur di sana. Karena zuhur di Indonesia di sana jam 8 pagi. Mau ngapain dia di sana jam 8 pagi, teman-teman? Nggak mungkin sholat zuhur di sana, betul ya? Mustahil. Artinya mau kemungkinan 1 atau kemungkinan 2, keduanya mustahil dia sholat zuhur di sana. Bahkan sekalipun seandainya dia benar berhasil sampai sana, dia nggak akan bisa sholat zuhur di sana. Sholat zuhur jam 8 pagi di Masjidil Haram nggak sah yang ada. Luar biasanya ya. Tipu daya jin dan syaitan melalui perantara dukun dan penyihir. Itu yang buat saya berpikir, apa ini menyimpang ini? Semakin yakin saya menyimpang, dari apa teman-teman ini mesti dikokohkan akidah kita ya. Ketika saya sampaikan ke murid-murid beliau yang dekat dengan saya, mereka pun gak bisa jawab, bingung. Saya cari siapa yang paling lama berguru dengan dia, 17 tahun. Saya tanya, coba seperti itu, bisa kamu jawab? Realitasnya di sini jam 12, di sana jam 8 pagi. Gak bisa dia jawab. Akhirnya solusinya kata dia gini aja, Ustadz Iqmal ya, nanti ada acara buka puasa bersama di rumah Abah. Ini saya masuk ke kandang macan, dikasih empan saya, masukin ke kandang macan. Ustadz Iqmal nanti ada buka puasa bersama Ramadan. 2 tahun yang lalu kejadian ini ya. Ramadan buka puasa bersama di rumahnya Abah. Nanti Ustadz Iqmal ikutan kegiatannya. Kan selama ini dekat dengan Abah paling hanya bertamu saja, berkunjung saja, silaturahim. Masya Allah, saya menjalin silaturahim dengan baik saat itu dengan Abah. Meskipun hati saya bingung juga, ini Abah ini menyimpang, masa sih wali gitu kan? Saya sempat berpikir gitu, masa sih wali sehingga dia punya karomah yang luar biasa, tapi sholatnya bermasalah. Karena wali nggak mungkin, teman-teman, ini penting ya, wali tidak mungkin bermasalah sholatnya. Makanya mau apapun di sana akidahnya, mau apapun namanya, ketika dia bilang ini hebat, beliau makomnya luar biasa, beliau ma'rifatullah lah, beliau dekat dengan Allah, tapi sholatnya bermasalah, di waktu sholat dia tidak sholat, nah itu wali setan namanya. Bukan wali Allah. Saya diminta datang katanya di pengajian buka puasa bersama. Saya datang akhirnya. Saya bilang, tapi antum, kalau saya berhasil buktikan Abah menyimpang, antum harus mengakui itu. Saya ngomong gitu ke muridnya. Kata muridnya apa? Ya itu kita bicarain nantilah. Yang penting antum datang dulu ya. Ragu dia juga. Teman-teman, saya akhirnya datang. Abah sadar tentunya ya, karena kenal dengan saya, terkenal dekat bahkan. Abah menyambut saya saat itu. Oh Masya Allah, ada orang Mesir nih katanya. Ada orang Mesir nih, silakan sini. Ustadz Iqmal ya, Ustadz Iqmal silakan duduk dekat saya. Duduk dekat saya katanya. Belum tahu beliau kalau saya menilai beliau sudah menyimpang. Jadi duduk samping beliau. Saya diminta untuk kultum menjelang buka puasa. Enggak mungkin bahas tentang keilmuan tentunya. Bunuh diri itu namanya kan. Saya bahas waktu itu tentang Lailatul Qadar, tentang keutamaan puasa dan seterusnya. Datang waktu maghrib, teman-teman, Masya Allah ya, kami makan takjil dulu. Setelahnya sholat. Yang bapak-bapak, jamaahnya itu banyak ya teman-teman ya. Ada anak remaja, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, Masya Allah. Yang laki-laki itu, yang ikhwan naik ke lantai 2 rumah Abah. Jadi di rumah Abah itu, di lantai 2 kami sholat.
Saya naik ke lantai 2, saya pun yang diminta untuk jadi imam saat itu. Saya sholat maghrib, saya turun. Abah tidak menyadari ketika saya naik, saya memperhatikan Abah sedang apa. Abah sedang duduk ngobrol dengan dua ibu-ibu. Jadi ada dua ibu-ibu mungkin sedang konsultasi karena muridnya juga, Allahu a'lam apa yang dibicarakan. Saya naik ke atas, selesai sholat saya turun, masih ibu-ibu yang sama dua orang. Artinya apa? Abah tidak hilang di waktu sholat, tapi Abah tidak sholat. Buktinya orangnya masih sama yang diajak ngobrol. Berarti dari tadi tidak ikut sholat, bukan hilang. Saya makan, akhirnya saat itu makan teman-teman, makan buka puasa dan seterusnya. Saya terus memperhatikan Abah kira-kira akan pergi nggak ya? Akan ke kamar tidak ya? Mungkin sholat di kamar atau apa. Ternyata nggak kemana-mana. Sampai menjelang waktu Isya, tiba-tiba Abah bilang, ini unik teman-teman. Kata Abah, ada yang mau kurma? Ada yang mau kurma? Muridnya semua langsung jawab, ya mau. Murid senior Abah, karena saya duduk di samping Abah, tentu yang samping saya pun rata-rata murid senior semua. Murid paling seniornya berbisik ke saya, Abah mau ambil kurma langsung dari Arab Saudi. Apalagi ini, kata saya. Ini penyimpangan dalam akidah, tapi Masya Allah teman-teman, pengikutnya banyak dan beragam ke perguruannya ini. Artinya yang saya ceritakan ini hanya satu kasus ya, dari sekian banyak perguruan yang ada di Indonesia yang menyeleweng akidahnya. Kalau yang tadi diceritakan ingin menghapus 300 ayat, gampang sekali membantahnya, mudah sekali ya. Dan banyak ulama-ulama kita yang sudah membantah itu, sehingga tidak usah capek-capek lagi kita kan menulis banyak hal tentang hal tersebut. Makanya kita lihat di sosial media pun nggak ramai, karena terlalu mudah untuk dibantah. Tapi soal perdukunan ini sulitnya luar biasa, dan masih banyak yang meyakini demikian. Ya, Abah mau ngambil kurma langsung dari Arab Saudi. Saya kaget kan. Wah, seru juga nih. Nah, nanti saya. Abah langsung berdiri tanya, ada wadah, ada tempat? Ada tempat. Akhirnya muridnya berpencar mencari wadah yang cukup besar. Akhirnya ketemu sekitar segini lebarnya. Biasa yang buat wadah buah itu tukang buah, tahu ya, stok buah itu yang besar, biasanya diisi semangka macam-macam. Jadi besar sekali wadahnya. Muridnya bilang, ini aja lah. Itu besar sekali ya, ya nggak apa-apa, orangnya kan banyak ini, orangnya banyak. Ya sudah, saya berharap kan live kan, ditayangkan live di depan saya. Ternyata Abah malah ke lantai 2, bawa wadahnya seorang diri, naik ke lantai 2. Saya sebelumnya sholat di lantai 2. Di lantai 2 itu hanya ada ruangan kosong dan 2 kamar. Dan itu kamar biasa aja, karena pintunya kebuka. Saya pas sholat itu ya kelihatan kan, oh kamar Abah dan istrinya mungkin, atau kamar anaknya, entahlah. Karena terbuka kelihatan jelas itu kamar normal lah. Satu lagi ruangan kosong. Abah naik ke lantai atas. 30 menit sudah azan Isya lewat juga. Kemudian tiba-tiba ada suara benturan, kencang sekali benturannya, kayak benturan kencang ya, persis seperti itu, kencang sekali di atap itu. Semuanya menenggadah ke atas. 2 murid paling senior Abah langsung lari ke lantai 2. Saya nggak ngerti juga tuh, kok mereka lari, ada apa ya. Muridnya yang satu nyautin, mungkin Abah jatuh dari pohon kurma. Semuanya pada ketawa juga memang saat itu. Murid-murid Abah pada ketawa semua. Selang sekitar 5 menit, 2 murid yang tadi lari turun teman-teman, bawa keranjang yang besar tadi, digotong 2 orang karena memang besar keranjangnya dan cukup lebar, dan isinya penuh kurma full, lengkap dengan tangkainya yang sangat jarang ditemukan di pasaran. Jadi tangkainya itu masih ada, tangkai-tangkainya itu lengkap. Dan tersusunnya itu nggak rapih. Kalau kita beli di pasaran mungkin kan dipres ya biar rapi gitu. Itu berantakan kayak orang betulan baru metik dari pohon, asal taruh numpuk, nggak beraturan. Dan tangkainya itu masih banyak sekali tangkainya. Turun dia digotong, ditaruh persis di depan saya, di tengah-tengah. Saya penasaran juga kan,
dalam hati saya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kalau ini bukan kurma tolong perlihatkan aslinya ini apa. Bismillah, saya pegang dan hangat sekali, suhunya hangat sekali. Dan ini bukan suhu ruangan atas, saya kan tadi sholat di atas juga, jadi tahu di atas suhunya seperti apa suasananya. Tapi kurma ini hangat dan kelihatan kering, nggak lembab dan seterusnya. Saya bingung juga kan tuh, canggih juga saya bilang. Tahu gitu saya nitip kurma terus kan, dijual lumayan. Kenapa nggak buka aja ya toko kurma Abah gitu kan, live langsung dari Saudi. Masya Allah teman-teman, saya bingung luar biasa pas pegang, kok kurmanya hangat dan kering, ada tangkainya. Yang mana tangkai ini jarang ya, kalau di pasaran kita beli kurma masih banyak tangkainya semua dan berantakan, nggak tersusun rapi. Kalau pesan ke pedagang pasti rapi, itu nggak, berantakan sekali susunannya. Pokoknya didesain ketika kita lihat itu ya beneran seperti baru metik kita. Saya bingung saat itu, tiba-tiba Abah turun berkeringat, basah sekali keringat Abah. Muridnya nanya, Abah kok keringatnya banyak sekali, di Arab lagi ini ya, panas-panasnya ya? Oh iya, di sana lagi zuhur-zuhurnya. Saya langsung tersenyum, ala-ala detektif Conan gitu kan. Bukan, ini bohong, ini dia nggak mungkin ke Arab. Kenapa teman-teman? Saat itu jam 7 malam, di Arab jam 3 sore. Gak mungkin lagi zuhur-zuhurnya jam 3 sore. Artinya apa? Abah tidak ke Arab saat itu. Terlepas apa trik yang dia lakukan soal kurma itu, Abah tidak ke Arab saat itu. Itu ya yang bikin saya yakin saat itu. Setelah kejadian itu saya diskusi lagi dengan muridnya. Saya yakinkan ini Abah ini jelas menyimpang lah. Saya bilang, saya jelaskan termasuk tadi kejanggalan-kejanggalan dan seterusnya. Ini muridnya akhirnya terguncang juga kan hatinya. Guru yang selama ini dia anggap guru, guru yang mungkin dia anggap wali, ini luar biasa. Abah ini mengaku dirinya punya 7 nyawa. Ini beneran ya, bukan 9 ya, tapi 7. Kalau 9 kucing mungkin. Ini 7. Beliau sekarang ada di jasad yang keempat. Beliau sudah 3 kali wafat. Ada kuburannya lagi. Jadi pernah di Lampung, pernah di Jakarta, pernah di Cirebon. Makanya muridnya diajak ziarah terkadang ke daerah Banten atau Cirebon. Cirebon beliau nunjuk, ini makam saya nih dulu. Ini nyata ya, nyata teman-teman ya, nyata. Luar biasa, ada orang seperti itu dan banyak pengikutnya, banyak pengikutnya. Jadi beliau katakan, ini saya di Tangerang Selatan di jasad yang keempat katanya. Dan luar biasa, ini seperti terorganisir teman-teman. Kenapa saya katakan terorganisir? Karena penjaga-penjaga makam keramat yang ada di Cirebon pun mengenal betul Abah ini. Sampai penjaganya bilang, Abah tadi ada yang nyari muridnya yang dulu di Lampung. Otomatis kan muridnya yang lain makin percaya. Oh iya, Abah dulu berarti di Lampung ya. Jadi seperti terorganisir sedemikian rupa. Dan polanya selalu sama. Ini yang mesti teman-teman sadari. Teman-teman perlu teman-teman telaah. Seperti tadi ya, bahwasanya pasti ada keganjilan, pasti ada sesuatu yang menyimpang di sana. Repotnya ini saya cerita ke muridnya bimbang luar biasa, muridnya terguncang hatinya, dia malah cerita ke murid Abah yang lain, berharap mungkin mendapatkan nasihat. Tapi bisa teman-teman bayangkan ya, satu murid cerita ke murid lain, murid Abah tahu akhirnya. Abah tahu saya menilai beliau seperti dukun kajiannya. Abah tahu saya menilai perguruannya menyimpang. Kenapa perguruannya menyimpang? Karena erat kaitannya dengan jin teman-teman. Jadi Abah itu pernah ngajak murid-muridnya ke satu makam keramat. Ini saya dapat cerita langsung dari muridnya ya, saya nggak ngarang juga. Dan bisa dibuktikan, muridnya masih ada, Abahnya juga masih ada. Di BSD pula. Di BSD pula perguruannya. Jadi Abah ngajak ke suatu makam keramat. Setiap satu makam satu orang disekat, satu kuburan satu orang duduk, satu kuburan satu orang duduk. Kebayang ya? Jadi per satu kuburan ada celah, satu orang suruh duduk situ.
Dan malam hari Abah katakan ke muridnya, amalkan zikir yang saya bacakan. Saya sudah perintahkan jin-jin yang ada di sini untuk berusaha masuk ke dalam tubuh kalian. Kalau kalian amalkan betul-betul, nggak bisa masuk dia. Ini luar biasa. Jadi menguji ketahanan zikir. Terus saya tanya, terus gimana keadaannya saat itu? Kata muridnya, saat saya baca sudah mulai itu. Dan Abah meninggalkan kita. Jadi Abah itu pergi. Malam gelap, sekat satu kuburan, satu orang. Duduk semua. Kita baca masing-masing dan banyak yang kesurupan tentunya. Banyak yang teriak-teriak, banyak yang ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Artinya apa? Abah punya keterikatan erat dengan jin. Dan itu jelas dilarang dalam agama kita. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Jin ya, ada masa di mana atau ada kalanya atau ada cerita di mana seorang lelaki meminta bantuan dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, dan jin itu tidak membantu, melainkan hanya membuat sesat saja. Jadi hubungan antara jin dan manusia di dalam Al-Quran selalu diidentikan dengan hubungan yang menyesatkan. Beda halnya dengan hubungan antara manusia dengan malaikat, pasti diidentikan dengan kebaikan. Nah ini bedanya. Makanya teman-teman, ketika menemukan siapapun gelarnya, apapun gelarnya, ketika dia mengaku bisa melihat jin, itu pasti bermasalah. Karena Imam Syafi'i sendiri yang bilang, man za'ama min ahli al-adalah. Ini Imam Syafi'i ya, bukan Ustaz Iqmal. Man za'ama min ahli al-adalah annahu yara jin abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyya. Kata Imam Syafi'i dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra, beliau mengatakan, sekalipun orang yang adil, kita kenal dia adil atau bijak atau apapun hal yang sifatnya baik, dia mengklaim dirinya bisa melihat wujud asli jin. Abtalna syahadatahu, kami anggap batil persaksiannya, kecuali dia seorang nabi. Realitasnya udah gak ada nabi ya. Artinya setiap yang ngaku saya bisa melihat jin, abtalna syahadatahu, persaksiannya kami anggap batil. Kenapa? Karena jin identik dengan sesuatu yang sifatnya menipu, terutama jin yang membuat hubungan dengan manusia. Beda jin muslim, kita tahu ada jin muslim. Seseorang pernah tanya ke saya, Ustaz Iqmal, kan bisa aja jin muslim juga membangun hubungan dengan manusia. Tidak mungkin. Jin muslim pasti menjaga jarak antara dia dengan manusia, karena paham beda alam, beda urusan. Tapi jin yang berusaha menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan manusia, bisa dipastikan itu jin kafir atau jin fasik. Mungkin agamanya Islam kalau ditanya, tapi dia fasik, mempermainkan agama. Nah, ini penting teman-teman. Jadi perguruan Abah tersebut saya nilai menyimpang seperti itu rentetannya. Dan ini jadi koridor. Di tempat lain banyak soal yang semacam ini. Abah tahu saat itu dan langsung diancam. Kebayang ya, perguruannya besar, beliau sudah senior sekali, sudah abah lah. Beliau akhirnya bilang ke muridnya, katakan kepada Iqmal, saya kasih waktu dia untuk datang kemari meminta maaf. Jika tidak, saya khawatir murid-murid saya akan membuat dia celaka, terutama murid saya yang tidak kasat mata. Takut nggak teman-teman diancam begitu? Ini jelas dia punya perguruan, muridnya banyak. Bahkan karena sudah jadi cerita yang berantai, muridnya sampai ada yang menawarkan diri. Abah ya sudah, kalau tidak ada yang berani, saya yang datangi hikmah, saya yang hadapi. Ngeri ya. Salah nyari lawan saya tuh. Harusnya nyari lawannya yang debat di sosmed aja ya. Ini Masya Allah murid-muridnya bapak-bapak sudah senior, ada yang anak mudanya juga, ada ibu-ibunya juga. Saya diancam demikian, jika tidak meminta maaf saya khawatir murid saya terutama dari kalangan jin akan membuat dia celaka. Kita tidak tahu, mungkin murid saya yang jin tersinggung gurunya dianggap seperti itu, si Iqmal itu dibuat celaka di jalan, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mencegah itu. Suruh dia minta maaf, disampaikan dari muridnya ke muridnya ke muridnya, kayak hadis ya.
Sehingga sampai ke saya beritanya. Saya bilang kalau saya minta maaf nanti tandanya saya membenarkan. Terus kata muridnya yang paling dekat dengan saya, ini bukan soal siapa yang benar, ini soal keselamatan antum dan keluarga antum. Saya bilang, justru kalau saya membenarkan ajaran beliau, saya makin tidak selamat. Akhirnya ditanya sama muridnya, terus nanti gimana nasib antum dan keluarga? Saya katakan, biar Allah yang melindungi saya dan keluarga saya. Biar Allah yang melindungi saya dan keluarga saya. Ini Masya Allah teman-teman, konflik besar saat itu. Terus gimana Ustaz lanjutannya? Lanjutannya, ini murid mancing saya. Dia bilang, setelah diskusi panjang lagi tentunya dengan murid-muridnya dan seterusnya, murid-muridnya terus membujuk saya minta maaf. Saya bilang nggak bisa. Kalau minta maaf itu bahaya justru buat saya. Dan lainnya saya membenarkan perguruan tersebut. Akhirnya muridnya nggak kehabisan akal. Dia bilang, ya sudah gini saja Ustaz Iqmal ya, antum datang minta maaf kan tidak mau. Kita bertemu beliau dalam rangka diskusi saja katanya. Karena dia pun sebenarnya ragu. Kan saya jelaskan apa begini, bukankah ganjil? Iya ganjil. Terus gimana? Ya saya juga nggak tahu, nggak ngerti lah gitu. Abah ke Masjidil Haram di sana kan jam 8. Iya juga ya. Terus gimana? Ya bingung juga sih saya gitu. Jadi muridnya pun nggak ngerti sebetulnya. Dan ini kasihan ya, banyak masyarakat kita yang jatuh dalam perguruan semacam itu yang sebetulnya nggak ngerti dia. Dia pun ragu dengan penjelasan saya, tapi dia juga bimbang dengan perguruan apa. Akhirnya dia bilang gini, Ustaz Iqmal gimana kalau saya pertemukan Ustaz Iqmal dengan Abah dalam forum diskusi gitu. Dalam hati saya, ini orang mau ngadu saya sama Abah nih. Saya bilang gimana maksudnya? Ya nanti diskusikan bagaimana, mungkin ada titik tengahnya, mungkin ini hanya kesalahpahaman, mungkin bisa berlapang dada gitu ya. Berlapang dada. Saya akhirnya berpikir, kalaupun saya menang dalam diskusi atau saya kalah dalam diskusi, keduanya itu berbahaya buat diri saya, betul ya? Anggaplah saya menang teman-teman, muridnya makin marah. Saya kalah teman-teman, saya mau nggak mau akhirnya harus mengakui perguruan semacam itu benar. Dua-duanya bahaya buat saya. Saya bilang itu mengancam saya semacam itu berbahaya. Akhirnya muridnya bilang, bukankah Ustaz Iqmal sudah dalam keadaan berbahaya sekarang? Sudah terancam nyawanya dari kemarin-kemarin. Sudah kita tuntaskan saja, kita hadapi Abah dengan penuh adab, jelaskan yang Ustaz Iqmal pahami, mungkin ada titik temunya. Saya yakin Abah itu orang baik, beliau bijak orangnya, karena saya kenal dari masih sangat muda. Tapi yang saya khawatir tentu murid-muridnya ya, dengan keberagaman karakternya. Saya akhirnya sanggupi. Saya bilang, oke, coba ajak Abah ketemu untuk berdialog, mungkin ada titik temunya. Meskipun yang ada dalam bayangan saya saat itu antara saya yang kalah debat karena sayanya minim ilmunya, atau Abah yang bingung untuk menjawab setiap tuduhan saya. Kayaknya kecil kalau kemungkinan berlapang dada, kayaknya bakal ribut lagi nih ujung-ujungnya. Tapi saya pikir sudah nanggung lah, sudah selesaikan, kita diskusikan apa yang sekiranya bisa didiskusikan. Sudah deg-degan teman-teman, diajak janjian sampai jam berapa? Mohon maaf, khawatir terlewat. Berapa menit lagi kira-kira? 2 menit? Yang satu bilang 2, yang satu 5. Saya pilih yang mana ya? Intinya saya mengajak janjian, akhirnya lewat perantara muridnya tersebut, Masya Allah teman-teman, Abah bilang saya lagi di Jakarta, tidak bisa. Padahal Abah pernah ngaku bisa bagi jasadnya jadi 7. Baru lagi nih, nyawanya ada 7, jasadnya juga bisa jadi 7. Kenapa bisa demikian? Karena kata Abah, saya bisa ada di 7 tempat dalam waktu yang sama sekaligus. Akhirnya saya tanya, itu 7-7-nya lagi di Jakarta semua ya? Muridnya juga bingung kan akhirnya. Wallahu a'lam lah, intinya Abah nggak bisa. Terus bisanya kapan? Minggu depan. Minggu depan diajak janjian lagi, nggak bisa lagi, sedang sibuk. Minggu depannya diajak janjian lagi, nggak bisa, sedang sibuk. Sampai pada akhirnya salah satu muridnya datang. Dia bilang, Ustaz Iqmal, pesan dari Abah nggak mau ketemu.
Abah nggak mau ketemu, nggak usah ketemu, nggak usah dialog, nggak usah diskusi, nggak akan nyambung katanya, nggak akan nyambung. Sudah masing-masing saja dengan keyakinan masing-masing. Tahu Ustadz Iqmal bukan murid Abah, jadi nggak ada keharusan Abah meyakinkan Ustadz Iqmal kalau perguruannya benar. Itu Masya Allahnya ya teman-teman ya, luar biasa. Kalau sebetulnya ini kisahnya panjang, teman-teman yang ingin tahu kisah detailnya saya tulis juga sebetulnya di Facebook. Saya tulisnya di Facebook karena itu yang bisa buat panjang. Namanya itu Iqmal Nur Hakim ya, normal ya, Iqmal Nur Hakim. Cari aja yang fotonya paling ganteng lah situ. Bercanda ya, yang sekiranya itu saya aja, Iqmal Nur Hakim, IKMAL Nur Hakim. Itu saya tulis baru beberapa hari yang lalu saya post. Kenapa baru beberapa hari lalu? Kejadiannya dari 2 tahun lalu. Karena saya mempertimbangkan keselamatan saya ya. Tapi ini penting teman-teman untuk mengokohkan akidah kita. Apapun penyelewengan yang terjadi, apapun masalah yang ada, dalami ilmu sebaik mungkin tentang akidah. Dengan guru kita ada Habib Qais di sini, dengan guru-guru yang lain. Tambah pengetahuan, tambah juga ibadahnya. Ingat tadi pesan saya, apapun namanya, selagi dia bermasalah sholatnya, pasti dia bukan wali, bukan. Itu bukan karomah, karena seorang wali pasti dekat dengan Allah dan tidak akan bermasalah sholatnya. Itu mungkin ya, untuk sama-sama menambah pengetahuan kita bahwasanya akidah itu penting sekali. Saya ada sesi tanya jawab atau langsung kita akhiri? Langsung kita akhiri ya. Baik, dengan doa. Baik, kita akhiri dengan doa. Semoga majelis kita menjadi majelis yang mulia, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la taj'al fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa li ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.